segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dari Bapa di tempat yang maha tinggi. Aku bersyukur atas kasih damai sejahtera yang Ibu berikan dalam hidup kami, di hati kami, di bumi pertiwi ini, Bapa. Ini semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Layakan kami Tuhan, untuk kami dapat menerima damai sejahtera Allah itu yang Kau sudah berikan di bumi ini Tuhan, bahkan di dalam hati kami Tuhan. Menyerahkan acara ibadah memberitakan firman Allah ini, biar Allah tetap turut bekerja mengurapi kami yang hadir maupun yang menyampaikan firman Allah, sehingga kami pulang bersama-sama menerima berkat yang sama Tuhan. Layakan kami, ampuni kami, kuduskan kami, sehingga firman-Mu pada saat pagi yang indah ini menjadi rema dalam hidup kami, pribadi kami jemaat yang hadir pagi yang indah ini, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kuasa dalam bentuk apapun yang bukan berasal dari Allah, yang akan mencoba merintangi kami merampas firman-Mu, aku tolak dalam nama Yesus. Keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami, keluar dari ruangan ini. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kami, mengurapi kami, sehingga firman-Mu tinggal dalam hati kami selama-lamanya, dan jadikan aku pelaku firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami nikmati berkat kebenaran firman-Mu pagi yang indah ini, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Banyak yang kosong, Pak. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Gusti, lo yakin lan pitados. Mbok pilih kula panjenengan ingin jam menika saged makom para sedaya limonang pamilipun Gusti. Kita ada pagi yang indah ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Makanya tadi dikatakan pujian yang terakhir, ku selalu bersyukur karena kebaikan dan kesetiaan. Seberapa kita yang ada, mari, ayo, kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mengerti arti dan tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan, kami awali dengan kesaksian. Beberapa hari yang lalu kami diajak untuk pelayanan di LP. LP itu singkatan apa ya? Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Lumajang. Ada kurang lebih 13 LP, maksudnya 13 yang mengalami ujian atau training yang ada di Lumajang. 13 itu sudah dikasih Tuhan ketika kami ikut pelayanan dengan tim daripada Bapak Latif. Ternyata cuma ada 9. Saya tanya, yang 3 kemana Pak Didi? Yang 3 Pak, ampun itu marah, terus di-sel. Akhirnya tidak mengikuti ibadah perayaan Natal. Kami menyampaikan kepada adiknya Mbak Esther Martiana, senyum deh, senyum. Kalau kamu di sini itu tenang, di sini itu kamu manut, kamu akan mendapatkan misi yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Sehingga dari cerita surat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami pulang dengan rombongan disopir oleh Pak Agus, bukan Pak Agus ini, Pak Agus supirnya Pak Agus. Kuantar, bis Tuhan kuantar, tapi enak, sehingga enaknya keluar kata tak apa-apa itu hak mereka. Jemaat tadi yang rokok yang monggo itu panjenengan kali Gusti. Yang penting
Singkat dari cerita surat yang dikasih Tuhan, setiap belokan, setiap tikungan nggak ngebel. Saya tanya, Pak, permisi, apakah nggak ada belnya, Pak? Motornya ada, Pak. Kok nggak digunakan? Wis biasa. Wah. Bolehkah saya memberikan pemasukan? Padahal sopir mungkin Pak Hari mau tahu, Pak. Aku yang tulisannya itu. Aku sudah kawalan, Pak. Iya, cuma saya berikan pemasukan. Jadi kalau boleh didengar ya monggo. Apalagi jangan. Tolong Pak, setiap tikungan itu bel. Oh iya Pak, makasih. Singkat dari cerita surat yang dikasih Tuhan, aku duduk bersama-sama itu sultan. Setiap tikungan, setiap bel. Wah, alhamdulillah Pak. Bapak dengar apa yang kami katakan. Ini kenapa menjadikan berkok yang aku dibawa untuk yang nonton itu sudah memang Pak. Gitu ya Pak. Iya. Nah sekarang yang dikasih Tuhan, kami akan menyampaikan kebenaran firman Allah Pak yang indah ini. Boleh kau dengar, boleh kau lakukan, monggo. Tapi yang jelas orang yang mendengar dan melakukan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Berkali-kali kehidupan yang kita hadapi, kita tak dengar firman Allah dan melakukan dengan sungguh-sungguh, kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun jatuh, firman Allah katakan tidak sampai terluka. Itulah Bapak kita yang luar biasa. Yang besok kita akan peringati ulang tahun Tuhan Yesus. Ya kenapa tuh aku ulang tahun Tuhan Yesus kok ada tanggal 1, tanggal dan sebagainya. Kok nggak pas tanggal 25 dan sebagainya. Nah sudah dikasih Tuhan, kita merayakan ulang tahun Tuhan Yesus itu bukan pada waktu Desember. Setiap hari Yesus harus lahir di hati dan di hati. Setiap hari kita mohon maaf dan memaafkan, itu kunci daripada berkat. Hari ini kita akan baca tema ini, tema umum yang diberikan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, termasuk GBI, GKJW dan sebagainya, memberikan tema seperti ini. Bacakan pasal 2 ayat yang ke-14, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Siapa dia? Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan damai sejahtera di bumi ini, bahkan juga di hati saya dan saudara. Nah, sekarang ini pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedamaian di bumi ini? Mari kita akan baca firman Allah. Saya tidak akan berkhotbah panjang lebar karena teman-teman jemaat sudah berapa kali mendengar firman. Apalagi sudah Natalan ditembus hari. Sampai saya itu sama ketua Pak Dani, Pak kok gak mau ikut Natalan tuh? Pak, saya minta maaf. Kita perusahaan Natalan itu barang-barang, mau pintu, mau telur, mau 4 barang, Pak. Mosok iyo. Saya minta maaf di bulan Desember dan ada waktu mungkin agak sedikit absen karena memang itu kepentingan untuk mendatangi gereja-gereja, dan aku bersyukur kepada Tuhan buat jemaat tempat ini yang bisa memaklumi. Kasihkan tugas ke Temurjo, tugas Temurjo, tugas ke GKI, tugas GKI, GKJW, tugas GKI. Makasih buat kerjasama yang baik. Kok hadir saya datang ke Taman Ayu. Siapa yang pernah ibadah di Taman Ayu? Ikut Natal di Taman Ayu? Yang tinggi. Seperti apa? Ya seperti itu. Gue Pak ini Bapak dia Pak, kalau saya di Taman Ayu, tanya tiket saya sama Pak dan sebagainya. Kau sama sampai ada di Taman Ayu.
menghormati seseorang, kita pun harus menghormati orang tersebut. Sekalipun mungkin acak-acakan, ya, GPI sih tak acak-acakan, tapi saya tetap cukup, ya, dengarkan semua acara berjalan baik. Ada pertanyaan sama Mbak Wahyu, lupa kok hati bawa doa. Aku teknologi. Ya, sudah mulai sudah sampai dalam 9 minggu. Mari kita akan mulai ibadah perayaan Natal Digaji Pantanawala kepada Bapak Pendeta Haji Nuto Bibi Tepusari. Silakan berdoa. Tapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan dari nama Tuhan. Yang menjadi catatan saya dalam prima hati yang baik kita bawa pulang, kita kembangkan untuk hormat dan kemuliaan dari nama Tuhan. Yang tidak baik, ojo ditiru. Dan yang amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Tolong perhatikan sekali lagi. Ya. Pak Anggit untuk berdiri Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Nanti baca mulai ayat yang pertama ya di rumah. Silakan Pak. Lukas pasal yang kedua ayat ke-14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi di surga dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita menerima damai sejahtera daripada Tuhan itu? Tentunya orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang layak kepada Tuhan. Nah, seperti apa orang yang berkenan kepada Tuhan? Seperti apa orang yang layak kepada Tuhan? Saya kira saudara bisa untuk memberikan contoh dan saudara bisa untuk mempelajari itu semuanya. Ya. Hari ini kita akan belajar mungkin 4 poin atau mungkin 5 poin. Ya. Di dalam Matius pasal yang kedua, ya, di sana dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Majus itu melihat dan mendengar apa yang dikatakan di masyarakat Bethlehem itu dan melihat bintang, orang Majus itu tantang, punya respon yang sangat luar biasa. Dia mengambil tindakan, dia datang mencari Yesus di mana dia lahir. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan ada hambatan, ada tantangan, Herodes menghalang dan sebagainya, tapi orang Majus itu tetap dia itu mendengar, tentang dan melakukan mencari di mana Yesus itu lahir. Sehingga dari cerita dalam Alkitab itu dikatakan dia datang kepada masuk ke rumah itu, ke kandang itu, dia datang menyembah kepada Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Luar biasa. Ini contoh orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar yang datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Allah, tetapi ayat selanjutnya dikatakan dia buka kantongan itu, dia buka dompetnya itu, dia buka tempat harta bendanya itu, diberikan atau dipersembahkan kepada Tuhan 3 benda itu yang bernama emas, mur, dan perak. Menurut Alkitab, menurut sejarah gereja, persembahan itu yang sangat luar biasa. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Yesus, menyembah kepada Yesus, memuji dan mengagungkan Yesus, memberikan persembahan kepada Yesus, dia pulang. Tidak melewati jalan yang sudah dilewati pada waktu dia untuk mencari bayi Yesus, tapi dia
pulang lewat jalan lain. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu satu pelajaran dari hidup saya pribadi. Bahkan saya rindu saya bagikan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan pagi yang indah ini, menyembah dan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memberikan hati kita, ya, kantong persembahan itu, dompet itu berbicara, dompet hati kita buka, kita berikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan pulang mengalami kesejahteraan. Tidak dihalangi oleh hidup yang bicara, tapi dia lewat mimpi itulah dituntun oleh Roh Kudus lewat jalan yang lain. Akhirnya dia tiba ke tempat tujuannya dengan selamat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini PGI memberikan satu tema umum kepada saya dan saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Doa dan harapan kami sidang jemaat yang dikasihi Tuhan menjelang akhir tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024, biarlah hatiku dan hatimu tetap diperkenan kepada Tuhan, sehingga kami lakukan, kami berbuat bagianku dan bagianku menjadi satu persembahan dupa yang berkenan hadapan Tuhan. Besar atau kecil, Tuhan tidak melihat kita itu, tapi Tuhan melihat hati. Dia datang memuji Tuhan, dia datang menyembah Tuhan, dia buka hatinya dengan sungguh-sungguh memberikan sepenuhnya orang maju kepada Tuhan. Akhirnya dia pulang membawa damai dan sejahtera. Saya tidak tahu persoalan apa yang saudara hadapi di tahun ini. Saya tidak tahu apa yang diperhadap saudara hadapi di hari-hari ini. Mungkin cengkai tanah yang mati kokoh. Kalau sudah berjalan di kali sebelah kiri melihat cengkeh-cengkeh yang mati karena panas dan sebagainya. Persoalan apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita lalui, saya percaya saya yakin ketika Yesus ada bersama-sama saya dan saudara, maka pasti ada jalan yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau datang kepada Yesus, mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar rutinitas agamawi, bukan sekedar kita datang untuk pulang tanpa bawa apa-apa, tapi datang dengan sungguh-sungguh, memuji dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh. WR semuanya kita pun tambah semangat ya di. Amin. WR semangat sudah tepuk tangan. Bahkan tidak kompak, taplek, tabung, taplek, tabung, plaplek, plabung. Itu namanya tidak kompak. Amin. Kita belajar, saya juga belajar, saya tidak sempurna. Oleh sebab itu aku belajar untuk sempurna seperti Yesus, supaya aku tetap berkenan di mata Tuhan di hari-hari terakhir, supaya aku layak terus sampai kami berjumpa kadang-kadang Tuhan Yesus kali yang kedua. Jaga itu sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh, memuji sungguh-sungguh, dan membuka hati kita jangan separuh-separuh. Separuh di gereja, separuh di rumah, waduh, sambil buku kosong dulu. Buka hatimu sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin orang yang membuka hatinya dengan sungguh-sungguh, orang lain merasakan ketakutan, orang lain merasakan kekhawatiran, orang lain tidak berani. Anak Tuhan tetap berani. Mengapa? Karena ada Yesus. Sebab itu Anda katakan Yesus. 2020 tahun yang lalu lebih, Yesus lahir ke dalam dunia. Dan doa dan harapan kami, hari ini Yesus lahir dan hidupku, hatiku, bukan Yesus yang baik.
menghadapi ujian, siap ada tantangan, siap ada fitnah dan congkoan. Bapak, jika untuk anak Allah, dihujat dan sebagainya, turunkanlah atau anjloklah kamu dari bait Allah, maka Allah akan menolong. Banyak ujian, tantangan, persoalan yang dari Yesus pada waktu dia berada di dunia ini. Tapi kami bersyukur, kami yakin Yesus tidak sepatah-patahku dia melakukan dan menjalankan dosa. Sekalipun Yesus cinta kepada saya, orang-orang yang berdosa, bukan berarti Yesus cinta dengan dosa, bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa. Yesus tidak mau kompromi dengan dosa, tapi Yesus cinta orang-orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Saya dan saudara. Ketika kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberikan hidup kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengubah pola pikir saya yang tidak layak di hadapan Tuhan menjadi layak di hadapan Tuhan. Allah mengubah kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Allah, maka Allah akan membuat hatiku dan hatimu berkenan kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kesempatan di hari-hari yang terakhir, jangan kontok-kontokan, jangan memfitnah, yuk kita saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, diberikan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hai orang-orang yang setia dengan perkara yang kecil, Alkitab katakan, aku akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dan dahsyat. GBI seperti ini bukan karena beritanya hebat, bukan karena majelisnya hebat, bukan karena jemaatnya hebat, tapi semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Mungkin saya mendengar tanda pribadi, GBI sangat disanjung dan sebagainya bersama-sama jemaat, tapi hati-hati, karena seperti ini sebenarnya jaga, pelihara bersama-sama, supaya gereja ini menjadikan satu berkat buat orang-orang yang pernah datang di tempat ini. Satu kali waktu ada pendeta dari Tuhan disalami pun Pak Ali banyak duit ya, alhamdulillah puji Tuhan. Kenapa kamu katakan seperti itu? Kamu dikatakan mana sekali? Kalau kata mana kantor ya, jadi memang kantor. Enggak nanti, kantor. Iya Allah, rencana besar mengadu dipakai. Puji Tuhan. Berkatku, duitku itu pas cukup seperti apa yang dinyanyikan pujian yang pertama. Tuhan memberkati cukup, Tuhan memberkati pas waktunya kita melangkah, pasti itu datang berkat. Amin. Dia menilai gerejanya besar, jemaatnya besar, persembahannya besar. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, kami boleh ada, aku sehat, aku kuat, semua itu karena Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, karena jemaat kami berdoa dan berdoa, maka semua doanya sepanjang tahun 2023 aku sehat dan kuat karena berkat Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Dan saya mendengar saya sadar, apa Yesus yang pertama, yang kedua, tanpa jemaat, aku berhati. Mereka bergandengan tangan, tetap memiliki sikap seperti orang manusia itu, datang dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh, berikan hati dengan sungguh-sungguh. Maka pola pikir kita yang tidak layak di hadapan Tuhan menjadi layak dan berkenan kepada Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Jangan toleh kanan dan toleh kiri. Apa yang sudah kita dengar, kita baca, tak ada kita ini. Maka ingatkan hati
lebih dasar lagi melalui kami bersama-sama jamaah itu. Ampuni kami, layakan kami Tuhan. Aku sering datang mencari Tuhan tidak sungguh-sungguh, menyembah kepada Tuhan, menyuci kepada Tuhan cuma asal-asalan saja. Membuka hati bukan sekedar membuka saja, tapi dan sungguh-sungguh Tuhan ampuni kami, supaya kami berlarian dan berkenan kepada Allah untuk menerima damai sejahtera di bumi ini Tuhan, dan kami menjadi saksi-Mu bagi orang-orang yang ada di keluarga-Mu Tuhan, bagi orang-orang yang aku dapat temui Tuhan. Biarlah damai sejahtera itu Tuhan akan aku bagikan kepada orang-orang, khususnya dalam keluarga kami. Sebab itu Bapa, katakan firman-Mu, supaya firman-Mu tetap tinggal diam, tumbuh, berakar dan berbuah dalam hati kami. Perkataan perbuatan tinggal laku kami jadi berkat. Suami istri mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Anak kepada orang tua mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jemaat kepada kepala kepada jemaat mengasihi, saling mengasihi, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amat terlebih kami harus mengasihi Allah terlebih dahulu. Makasih Bapa, aku mengucap syukur pada saat pagi yang indah ini. Ajar kami, didik kami, sampai langkah yang terakhir Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Katakan